Jadi mendingan lu nggak usah beli yang player issue. Iya. Udah bener. Beli gitu. yang replika version. Iya, Yang tier gitu. 2 ya. Itu Iya. ada salah apa ya? Mindset. Salah kayak. mindset. Oke, balik lagi di Topcast. Kali ini kita kedatangan tamu Om Spidey. Wih, Om tidur ya? Di depan gue ada Spider-Man. Gile, ngeri banget. Gue pengen galak, jangan dipancing dong. Ini berapa ini? Dua, lihat aja. Gue kira lu gak kelihatan. Jadi gue akan berbicara dengan Om Spidey atau biasa disebut dengan enggak boleh gue sebut nama asli lo ya. Enggak boleh. Atau biasa yang menggunakan akun di Instagram namanya Lokale Jersey. Lokale Jersey. Iya. Thank you udah diundang ke podcast baru nih ya. Asik. Namanya Topcast ya. Apa? Oh, Topcast. Topcast. Siap. Topcast. Sebelumnya udah pernah diundang belum acara-acara gini ya? Adalah beberapa ada ya. kali lah. Anda sibuk juga ya. Luar biasa. Tapi bukan ngomongin jersey ya. Gile. Nah, sebelum gue mulai diskusi, lu ngapain sih pakai topeng? Enggak, lu ngapain? Ya. Pertama pertanyaan lu ngapain di sini? Iya juga, gue ngapain di sini? Datang-datang pakai topeng gitu kan? Kayak orang udah keren gila. Jelasin dong, kenapa lu harus pakai topeng? Aduh, jadi sebenarnya kalau kita ingin mencari perhatian kan pakai beberapa cara gitu ya. Oh, gitu. Bukan karena lu nggak mau dikenali atau privacy lu nggak mau dikorek gitu. Sebenarnya bukan faktor terbesar gitu. Jadi, tapi lu pengen dikenal tapi ada identitasnya. Iya, ada identitasnya. Oh, tapi gitu. itu pun nggak asbun atau nggak, orang kan bilangnya mirip yang ngevlog mirip-mirip yang nge-review. Iya, mobil. Ya, kalau dibilang inspirasi ya masuk Mungkin, akal. masa. Mungkin aja, tapi ada faktor lain gitu. Apa faktor lainnya? Ya misalnya kenapa Spider-Man itu kan jelas. Itu pertanyaan gue. Itu kan pertanyaan kedua. Kenapa Spider-Man kan gitu kan. Tapi kan gini, ya kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia pasti tahu dong pemain bola yang kalau nyetak gol pakai topeng Spider-Man. Itu kan identik banget kan. Siapa namanya? Gue lupa. Si Christian Carrasco. Ya, Christian Carrasco. Yang udah di Indonesia tinggalnya sekarang. Ya, inspirasinya normally dari dia. Kalau itu. Kenapa enggak yang lain gitu, misalkan si Pitung atau Gatot Kaca gitu. Sebenarnya secara pribadi ya siapa kelihatan sih mukanya. yang nggak suka Spider-Man kan keren gitu kan. Ya mukanya kelihatan juga benar. Tapi kebetulan iseng-iseng ngelihat website luar ada topeng Spider-Man, gue beli, bagus, ya udah. Gitu aja. Harganya berapa? Sekitar ya $30 lah. $30. Ih, mahal loh. Mahal lah. Bagus kan? Asik. Tapi bisa napas nggak? Nanti boleh ya. 15 menit lagi gue buka dulu. Oh gitu ya. Sesek. Oke, siap. Nah, Lokale Jersey ini sebenarnya buat top scorer semua dan yang sedang menonton video ini, sebenarnya beliau ini bisa dibilang KOL, Key Opinion Leader untuk urusan jersey lokal. Betul. Seperti yang baju lu pakai ini adalah 11 aparel untuk liga berapa nih? Liga berapa? Liga 3 Indonesia. Dan desainnya sempat menjadi kontroversi karena terlalu mirip dengan Lazio. Lu denger ceritanya gimana, Mas? Nah, ini agak seru nih, makanya sengaja gue pakai yang ini. Sengaja lu pakai. Emang lu memang suka yang aneh-aneh. Kontroversi benar-benar. Jadi waktu itu kebetulan Liga 3 berjalan Liga Jawa 3 Timur. berjalan. Ini kan amatir ya. 2019. Terus mereka mencari aparel-aparel olahraga. Betul. Nah, mereka dan terpilihlah aparel 11 ini dari Yogyakarta. Lu deketin aja nih, arahin ininya nih. Nah, speakernya lu arahin aja biar gerak lu luas. Okay. Nah, gitu. Jadi emang susah nih, norak emang. Jadi pada saat ya namanya jersey tim ya, pasti kan ada desain, ada draft, di pengajuan segala macam. Nah, jadi yang membuat desainnya, idenya dari klubnya si Persikoba Batu ini. Dikirimlah ke si 11 aparel. Pada saat diterima, diputer-puter. Ini kan jersinya Lazio kan. Iya, gitu kan. bener. Jadi totally jersinya Lazio. Bener. Ya tapi kan yang namanya diminta, iya. Si aparel kan mau nggak mau kan memutar otak. Dia nggak mau juga jadi bulian segala macam. Di-retouch lah sama dia. Jadi ini kalau dilihat sebenarnya memang terkesan mirip sama Lazio. Tapi nggak juga. Kenapa? Misalnya ini elangnya yang harusnya madep kiri di kanan, madep kanan gitu kan. Dan ya beberapa touching lain lah gitu. Meskipun tetap aja orang bilang lu iyalah. Jadi ternyata kenapa dia
pilihnya jersey Lazio. Betul, itu baru mau gue tanya. Kalau kita cek Wikipedia, Pak, Persikoba Batu Malang, lo akan tahu dia menjuluki atau julukannya adalah Lazio dari Jawa Timur. Oh gitu. Dia itu tuh Lazio dari Jawa Timur. Ownernya apa cinta banget sama? Ownernya sudah pasti. Ya kayak lo misalnya gila Liverpool nih. Iya. Lo kalau punya Persikat Depok berarti gue beli misalkan kan? Jadi Persikat Pool apa Liverpool. Jadi The Reds Depok. Terserah kan lo yang punya. Bebas punya gue ya kan. Cuma kan yang salah, yang kasihan jersinya jadi dibully. Betul. Tapi ya terlepas dari bulian dan banyak dibahas sama media asing gitu kan. Ya yang beli banyak, yang gue tahu ya bagus gitu. Loh, pertanyaannya apakah selalu kalau jersey kontroversi itu jadi banyak pembelinya? Iya. Ini kan lu ngerti banget nih. Betul. Gue ngerti dari sisi jualan lah. Cuma maksud gue menurut lu nih, ngaruh gak sih? Tergantung sih Pak, tergantung apa poinnya. Misalnya, yang gak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin 2 tahun ke belakang. Ada satu jersey dari Jawa Barat gitu, klub. Kebetulan yang sponsorin di depannya itu tulisannya rumah judi gitu misalnya kan. Oh iya, oke. Kontroversi dong. Kontroversi. Tahu lah netizen semua segala macem. Tapi saat itu yang gue tahu penjualannya nggak begitu luar biasa juga. Oh gitu. Mungkin kenapa? Mungkin jersinya biasa aja. Looks-nya normal aja, biasa aja gitu. Kalau ini kan looks-nya juga. Oh oke, bagus. Jadi orang kolektor lah. Biasanya kolektor jersey itu kalau ngelihat sesuatu yang unik gitu kan, apalagi kolektor lama ya, yang udah ngelihat desain aneh-aneh, mereka beli tuh. Berarti di situ tuh marketnya tuh. Sekarang pertanyaannya adalah yang paling penting itu kontroversinya atau desainnya atau timnya atau apanya sih sebenarnya kalau sebenarnya sih kalau orang Indonesia ngomong semua buat lambang di dada kan katanya gitu kan. Sebenarnya sih timnya pada akhirnya timnya menang gitu kan. Tapi oke, kita ngomonginnya kan jersey doang. Kita ngomongin jersey doang. Ya selama intinya gini, selama jersinya mudah bisa dicari, mudah dibeli, apalagi ada viral-viral seperti itu, kolektor tuh beli. Oh gitu ya. Pasti suka gitu. Pengen punya segala macem. Itu sih poinnya sih. Nah, sekarang sebenarnya gue ngundang lo ya. Om Spidey ini salah satunya adalah mengetahui siapa sosok Om Spidey di balik topeng Spider-Man ini dan ngebahas tentang fenomena 2 brand yang sekarang lagi hype karena baru aja mensponsori timnas futsal dan timnas sepak bola. Ini kan banyak banget kontroversinya tuh. Nah, nanti kita bahas di akhir. Tapi gue pengen nanya dulu nih, kenapa akhirnya lu suka sama jersey? Karena menurut gue jersey itu sama aja gitu. Kayak gue pakai baju doang gitu ya. Iya gitu. Gue suka ini karena Liverpool. Podcast sebelumnya gue pakai Everton. Ya gue bukan gue suka Everton. Orang pakai Liverpool terus pakai Everton tuh diketawain Pak. Ya lu tau lah. Murtad banget gue. Aneh banget. Gila ya orang. Jadi maksud gue suka jersey-nya gitu. Selama bukan MU sih gue pakai sih jersey selain mungkin sama aja. Maksud gue kenapa akhirnya lo memutuskan untuk suka jersey? Oke, yang jelas kalau dibilang kenapa ya mungkin gue cerita dikit, gue pecinta Real Madrid. Sudah lama. Baru menang dong kemarin sama gue. Gue suka Madrid dari SMP gitu kan. Zamannya siapa? Roberto Carlos, Davor Suker. Berarti kita umur kita mirip. Beda tipis ya. Tuan siapa? Lu kan nggak tahu. Nggak tahu kan tuan siapa kan? Sialan. Gara-gara gue yang kelihatan. Tuan dia. Iya, gara-gara muka lu ketutup. Ya jadi ya gitulah, suka sama Real Madrid. Ya nggak tahu kenapa kayaknya mendukung suatu tim sepak bola itu nggak bisa juga hanya dengan teriak-teriak atau masang poster bola gitu kan. Nah, kayaknya punya jersey itu keren. Tapi pada saat itu gua nggak mampu beli Pak. Oh ya? Gua mampu beli. Ya kebetulan uang jajan juga nggak banyak. Lu nggak mampu beli yang ori? Nggak mampu beli yang ori, dan waktu itu kan nggak kayak sekarang ya, mudah dicari. Tahun 90-an tuh. Nggak usah jauh-jauh Real Madrid gitu, Juventus aja belum tentu. Yang ada jersey kulit jeruk, inget gak lo? Iya. Austi. Itu dan legend-legend yang lain. Itu gerah banget. Itu gerah banget. Dan langsung bau ketek. Kira-kira gitu. Jadi ya dari situ pada saat gua punya, sebenarnya gue baru banyak beli ya pas sudah lulus kuliah ya, karena udah kerja, udah punya ini, gue baru mulai beli gitu. Baru lu mulai beli. Dan itu Real Madrid. Kebetulan gue juga suka timnas Brazil. Itulah yang gue koleksi. Kenapa? Karena ya itu part of my pride. Gitu, part of life juga. Segila itu. Dan gue mengedeklar diri gue dengan apa? Dengan jersinya gitu kan. Terus kenapa lokal kan lu suka? Nah,
Sebenarnya Pak, maaf ya, nggak tahu no hard feeling ya. Gua bukan penonton Liga Indonesia. Gua jujur. Padahal orang ngerasa, ini kayaknya orang yang paling hebat nih. Ini kayaknya orang paling ngerti nih. Jadi Padahal enggak gitu. Gue nggak bahas sepak bola lokal karena dia nggak ngerti. Tolong dipotong. Dia otomatis yang ngirim baju ke dia batu lah apa segala macam nggak mau lagi. Apaan? Nggak. Jadi intinya maaf, gue menonton Liga Indonesia dulu. Gue ngomong apa adanya dulu. Isinya rusuh terus Pak. Salah nggak gue? Banyak yang begitu kan. Sama gue juga. Iya, jadi antipati. Jadi antipati dulu dan ya udah nggak kepikiran jersey. Bener. Sampai suatu saat 4 tahun yang lalu lah ya, gue kebetulan pribadi kerja terus sering keluar kota. Kayaknya keren gitu kan. Gue belum pernah ke Manchester sih Pak. Lo kalau ke Manchester pulang bawa jersey. Enggak anjir kepancing sialan. Manchester City. Enggak bukan Manchester United. Kira-kira kita sebagai pecinta sepak bola pasti mindsetnya seperti itu gitu kan. Nah, kenapa enggak? Karena kebetulan yang sering gua kunjungi kota-kota besar di Indonesia, kenapa enggak gua pulang dari sana oleh-olehnya jersey. Sekeren itu sebenarnya idenya dan gitu. Gua beli-beliin ternyata pas gua lihat mereka nggak buruk-buruk dan buruk-buruk banget. Ibaratnya gini, kalau baju Eropa kan sekarang berapa Pak? 1 juta kan? 1 juta. Nah, baju-baju lokal kayak gini ya bisa seperempatnya. 250.000. Jadi gue bisa beli 4 kan gitu kan? Ternyata apaan lu datang ke satu klub beli 4? Emang ada home away kiper? Enggak, maksudnya semuanya gue beli gitu. Tim A, tim B gitu lah kira-kira. Ya tapi pertimbangannya tetap budget ya. Pada akhirnya gitu juga karena kita kan price policy. Jadi ya gitulah dari situ kayaknya sebenarnya jersey lokal itu sesuatu yang menarik sebenarnya. Benar. Dan saat itu gue nggak ngeriset dikit kecil-kecilan. Pada saat itu nggak ada yang review konsisten ya. Konsisten tuh nggak ada yang review. Terus coba tapi muka gue kayaknya nggak sekeren Bang Imam gitu kan. Manggilnya Bang lagi sialan. Ya udah deh, ya itu tadi ide pakai topeng segala macam. Tapi sempat nge-review nggak tanpa topeng nggak? Mainnya Instagram doang, jadi langsung foto produk, gue foto-fotoin masih pakai handphone, terus coba sotoy gitu kan. Jadi kayaknya seru kalau ngomongin jersey nge-review ada level yang kayaknya lebih tinggi. Jadi biasanya paling gampang kan jersey itu dia ngomonginnya desainnya ya. Wah ini keren nih, desainnya gini nih, sejarahnya gini. That's it gitu kan. Tapi kayaknya lebih keren kalau kita ngomongin teknisnya ya, kayak sepatu kan banyak bahan ini, bahan pilon apa itu biar apa. Nah itu ya gue coba membahas ke arah itu dan lumayan sukses, orang suka gitu ya. Yang nggak tahu mereka pada akhirnya ngerti atau enggak, tapi ada edukasi yang gue coba berikan kepada mereka bahwa jersey yang bagus itu sebaiknya seperti ini loh gitu. Dan teman-teman aparel yang lain juga bisa sama-sama belajar gitu. Bukan artinya gue ngajarin gitu, tapi ya pembandingnya udah bisa kelihatan dengan cara gue membeli jersey yang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut lu brand-brand lokal ini sudah layak belum sih megang tim? Karena gue orang toko lah ya. Gue sering menemukan jersey yang menurut gue shit. Menurut gue apa definisi itu yang kira-kira? Shit itu adalah definisi yang menggambarkan bahwa jahitannya acak-acakan. Lalu sablonnya jelek, bahannya jelek. Kelihatan bahwa dia belum mampu untuk mendevelop produk tersebut, tapi keburu kontrak. Sementara berani gitu ya. Sementara klub tapi ya satu sisi gue juga mengapresiasi bahwa ya kayak kita bikin podcast ini kan suaranya jelas belum tentu nih. Iya enggak? Kita coba dulu. Begitu pun mereka itu. Cuma maksud gue rentan bagi mereka untuk bullying, rentan bagi mereka untuk diomongin, dijelekin. Lu tahu netizen kan? Lu pasti lu tahu lah jahat. Bukan jahat ya. Gitunya kan. Berat bahasanya berat. Nah, apa tanggapan lu? Jadi kebetulan gue kenal teman-teman aparel yang support tim ya, yang UKM ya, tanda kutip yang UKM. Oh, ada yang nggak UKM ya? Ya. Yang di toko lo banyak Pak, itu kan bukan UKM. Jadi kalau gue lihat sebenarnya mereka ini kan entrepreneur Pak. Sama kayak lo lah, entrepreneur muda. Mereka punya cita-cita, mereka nyari cuan sesimpel itu. Tapi ya background mereka juga belum tentu gitu kan. Ada yang berani nyoba, berani. Semua pengusaha juga berani ya gitu kan. Tapi sebelum lo atau pada saat lo nyoba, ya lo juga harus ada risetnya. Lo harus, ya sekarang pada akhirnya kayak lo bilang,
kurang bagus kualitasnya. Iya bener. Sayangnya mereka mencoba hal itu di sesuatu yang serius gitu kan. Itu yang orang bisa lihat gitu kan. Itu. Tapi itu berani banget. Contoh pengusaha bener-bener pengusaha. Cuman harusnya dia bisa mengukur resiko ya. Betul. Dan itu takutnya jadi buat dia down. Nyerang dia balik gitu kan. Dia balik. Akhirnya dia nggak berani improvement. Karena udah kena serang pertama kali gitu. Betul. Tapi ya mungkin kalau gue lihat ya ada juga taktik mereka untuk menutupi masalah seperti misalnya ini kan semua kan mainnya pakai sosial media kan. Selama dia punya ternyata nih anak atau si teman kita ini a good photographer gitu kan, atau dia seorang yang jago ngedit gitu kan. Pada akhirnya pas di looknya orang percaya dulu gitu kan. Itu tuh suatu hal yang more or less nggak jelek banget gitu kan. Meskipun pada saat yang beli orang kan banyak komen, nggak banyak beli gitu kan. Pada saat dibeli baru lo kok kayak gini sih ya gitu. Pada akhirnya kunci dari masalah tersebut itu dilihat dari harganya menurut gua. Benar. Pada saat lo bayar 100-an pasrah gitu kan. Ya apa adanya kan gitu. Apa sih yang lo harapkan dengan uang 100.000? Asal gitu jangan kan? tiba-tiba harganya 500.000 kualitasnya jelek. Gitu. Benar. Jadi tinggal masalah setting price gitu ya. Artinya ya harganya kepala satu tapi jangan harap kualitasnya seperti 1 juta kan gitu kan ya. Lu harus harus realistis. Gue pernah dikecewain tuh. Gue beli tim yang nggak usah gue sebutin lah karena kan ini sense kedaerahan ya. Bahaya juga. Gue beli fotonya bagus banget, begitu gue terima jahitannya ancur-ancuran. Gue pakai sekali dan gue kasih satpam di rumah gue. Bukan di rumah gue, di komplek gue. Gila kali gue rumah punya satpam. Di komplek gue akhirnya gue kasih. Kayak gitu karena menurut gue aduh ini failed banget. Dan menurut gue malah kecewa nih orang-orang yang beli tapi nggak suka klubnya. Betul. Tapi gue suka sama jersey. Gue pengen support brand lokal. Ada yang seperti lo memang, tapi nggak banyak yang seperti lo karena kan biasanya kan kebanggaan gitu ya. Yang tadi kan kita ngomong. Itu betul. Kayak gue tadi gue beli Everton. Karena lo suka. Karena gue suka jersey-nya dan kedua memang harga lagi diskon sih. Kedua harga lagi diskon. Lu bayangin gue jersey Everton yang di podcast sebelumnya itu 175.000 kan? Nah kalau ini beda ya, jangan tadi kayak omongan gue itu kan sebenarnya kan jersinya 1 jutaan kan gitu. Benar, kan? Karena diskon 175.000, oh ya udah bagus jersinya Everton, bodoh gitu kan. Gitu. Oke, lanjut nih. Netizen membahas mengenai persepak bolaan lokal yang termasuk jersinya. Jersey itu menjadi bener-bener kayak baju perang. Iya enggak? Nah, pada implementasinya sebenarnya kemarin pernah terjadi badge lepas dari timnas logo ya. Oke. Logo dari jersey third timnas Indonesia yang hitam. Udah jadi gue ngerasa ya kesian banget lah Mils ya. Maksudnya udah lama banget nggak main, begitu main apes. Tanggapan lu gimana? Waduh. Menurut lu ya pure atas dasar teknis ya. Gue ngomonginnya teknis ya. Boleh teknis boleh ya. Apa sih pendapat lu? Sebenarnya gini, kebetulan bahan review selama ini kan gue kan teknis banget ya, teknis ngomongin ini bahannya apa gitu, kelemahannya apa. Itu gue nggak bilang apa yang gue omongin gitu, tapi banyak pengalaman memang untuk patch-nya itu si logonya itu memang rentan Pak. Rentannya gini, rentan copot. Kenapa bisa rentan copot? Memangnya vendornya kurang bagus, kurang apa gitu kan? Ternyata memang sebenarnya gini deh, kita apa-apa kan pasti mengacu sama Eropa ya. Nonton bola. Sampai jersey itu sebenarnya mengacu sama Eropa. Pak, jersey TPU itu nama bahannya TPU. Bahan plastik gitu yang dipres segala macam. Itu untuk di Eropa itu tidak dipakai sama pemain, Pak. Itu tidak dipakai sama pemain, itu dipakai dijual yang di mall. Alias merchandising. Kenapa? Karena memang kebanggaan buat yang beli gitu ya, 1 juta lah gitu kan. Ya, keren kan. Tapi kan buat pemain kan mereka nggak, wah gue keren nih gara-gara logo gue timbul-timbul, gue jadi yang nggak pernah nyetak gol tiba-tiba bisa hat trick. Kan nggak kayak gitu. Karena kalau di luar sana itu mereka printing kayak gini Pak. Printing biasa aja. Gitu. Mungkin ada yang bilang lu, gitu doang nggak keren. Lo tunggu dulu. Ini orang mau main bola atau mau pamer jersey? Ini orang kan mau main bola, mau nyetak gol. Intinya baju perang yang dipakai harus mensupport activity-nya dong. Nah, itu TPU itu berat, Pak. Berat dan nempelnya itu bukan dibilang susah ya, tapi ya ada teknik tertentu gitu. Dan menurut gua mungkin lo bisa bilang ini mengkritik Mills atau mungkin nggak sampai yang lain-lain karena kan masih banyak yang berani pakai itu. Pasti akan ada resiko seperti itu ke depannya. Tapi masalahnya gini, gue juga ngerti kenapa
vendor aparel even Mills yang sebesar Mills atau Spek tetap make yang seperti TPU itu karena permintaan pasar. Betul. Karena teman-teman yang nonton podcast kita ini senengnya sama yang keren, Pak. Betul. Nah, jadi mendingan lu nggak usah beli yang player issue. Iya. Udah bener. Beli gitu. yang replika version. Yang gitu. ya. Itu ada salah apa ya? Mindset. Salah kali ya? mindset. Salah mindset. Betul. Jadi gini kalau menurut gua, itu ya oke, nggak usah menurut gua deh, menurut lu lagi. Terus ketika kemarin ternyata si patch-nya itu lepas, lalu serangan bertubi-tubi, diomongin di mana-mana, udah kayak buat perbuatan paling nista dalam menghargai itu adalah Garuda. Logo Garuda. Itu adalah identitas kami. Apa tanggapan lo? Ya sebenarnya sih menurut gue tuh lebih ke pelajaran aja sih. Kok suaranya langsung pelan gitu? Iya. Artinya gue takut salah aja. Artinya ada yang main aman, Bung. Artinya gini. Jadikan itu pelajaran untuk kedepannya. Tapi kan netizen mintanya seperti itu. Ya netizen kan tangannya nggak bisa megang logo yang dipakai. Betul. Jadi mereka juga harus taktikal ya. Artinya gini, tetap jual TPU untuk ke konsumen, tapi yang dipakai itu player yang dipakai pemain lah ya. Printing aja gitu. Yang aman aja gitu. Aman aja. Kan nggak jadinya jualannya jatuh gara-gara kita kan semua nonton di TV. Loh, kan gitu. Tapi netizen maunya itu. Ya itu dia. Bagi bisnis itu mungkin ya ini cuma ide aja. Mungkin pada saat press conference dijelaskan. Atau apa enggak ya, baru pakai yang keren-keren, yang logonya gitu. Timbul-timbul. Karena pasti akan copot, percaya deh. Tapi kenapa kayaknya netizen tuh kesel banget ya sama Mills? Maksud gue pas kasus gitu tuh kayak bener-bener keluar banget gitu. Wow, gila nih jersey mahal doang gitu. Gue baca kan gue jualan Mills. Akhirnya banyak, bahkan ada customer juga yang logonya nggak copot tapi minta diganti. Kenapa? Apa yang mau diganti woy gitu? Ganti ke replika. Enggak, yang kan gak ada replikanya. Betul. Enggak, apa yang terjadi gitu? Menurut lu? Lagi kena hukuman mungkin gini. Sebenarnya dengan adanya Mills, lo kan tahu sebelumnya pakai brand apa? Ya. Itu sebenarnya pakai Nike. Jadi itu tuh sebenarnya tuh semacam pelopor. Titik tolak ya pelopor lah. The gitu point kan? Of no return. Pionirnya. Pertama kali for the first time a local brand Indonesia gitu kan mensupport tim nasional Indonesia. Betul. Itu kan suatu momentum yang baik. Betul. Pada akhirnya sekeren-kerennya buat kolektor kayak gua kayak lu, harganya berapa nih? Kan gitu kan? Iya. Nah, satu lokal udah, harganya bersahabat nggak? Karena apa? Nike nggak bersahabat, Pak. 1 juta. 1 juta buat teman-teman kita yang masih junior itu kan banyak gitu kan. Jadi momentum itu. Tapi karena mereka suka, taruhlah, mereka suka banget, mereka pengen beli, mereka belilah yang 700 gitu. Misalnya mereka nabung, mereka pinjam kartu kredit emaknya, segala macam buat dicicil. Tapi begitu dilihat yang dipakai itu copot-copot, mungkin ya itu emosional, mungkin. Jadinya ya gunjang-ganjing gitu akhirnya. Tapi overpriced gak sih menurut lu Mills? Harganya kemahalan gak sih? Sebenarnya gue nanya ya, gue bukan tukang jual. Gue jualan, ya laku, gue seneng karena untungnya makin banyak. Enggak overpriced compare to Nike. Oke. Ya kan? Jadi compare to Nike. Compare ke sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya dia compare di sama brand-brand lokal. Iya. Ya, paling mahal, paling salah satu mahal. Yang paling mahal. Tapi ya oke lah, ini tim nasional. Ini dia melengkapi dengan aksesoris yang tadi yang copot juga gitu. Itu kan sebenarnya membuatnya nggak semudah yang lain-lain mungkin. Dan itu bagus menurut gua, aksesorisnya bagus ya. Pada akhirnya mungkin konsepnya begitu saja. Pada saat kita ngomongin baju perangnya pemain, ya lo nggak perlu aksesoris. Betul. Lu hanya butuh baju perang ya. Baju perang gitu kan. Nanti sobek juga nggak apa-apa gitu kan. Namanya juga baju perang. Namanya juga baju perang kan gitu kan. Betul. Gitu, nah, kira-kira. Terus pertanyaannya adalah, akhirnya kan jersey timnas futsal juga launching berapa 5 hari lalu. 5 hari yang lalu. Lu udah dikasih? Udah, Pak. Dari lu kan. Size-nya L lagi. XL, Pak. Gue size-nya L. Siap. Keluarlah jersey timnas futsal. Disponsori oleh Specs. Brand lokal juga kan? Brand lokal juga. Itu keren banget lah. Keren ya? Keren. Akhirnya gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah selanjutnya adalah
netizen jadi mengkomparasi dengan desainnya Mills. Apa kata netizen, Pak? Kesimpulan. Satu atau dua atau kesimpulan. Mik lu dibenerin dulu, diarahin lu. Mau no ya. Oke. Ya, jadi mengkomparasi bahwa kenapa nggak Specs aja yang jersey timnas? Aduh. Kenapa jersey Mills nggak sebaik ini? Gitu-gitu. Ya. Menurut lu gimana? Gue fenomena yang terjadi tuh kayak gitu. Ya, gue kesel sih, Pak. Keselnya karena nggak jadinya jersey logo itu copot, nggak jadinya jelek kan? Betul. Itu kan 1 dari sejuta mungkin Betul. 1 dari sejuta gitu kan? Betul. Ya itu tadi gue udah coba mengkoreksi ya. Iya. Jadi nggak jadinya kayak misalnya nih Piala Eropa berapa tahun yang lalu gitu kan? Ada Switzerland misalnya waktu itu ada Shaqiri segala macem. Itu bajunya sobek, Pak. Iya. Itu Puma. Betul. Puma jelek gak? Enggak. Ya udah, kan nggak jadinya satu kesalahan itu jadi again itu baju perang. Betul. Ya udah, maksudnya nggak jadinya gara-gara copot hancur semuanya gitu. Enggak. Lu pakai bagus kok. Kita pakai bagus kok. Maksudnya fitnya bagus. Kainnya juga bagus. Dipakai pemain keren. Ya pas aja cuma gara-gara copot semuanya jelek. Tapi kan yang copot kan Garudanya, Bos. Aduh. Kalau logo Millsnya mungkin nggak ada masalah ya. gitu. Ada caranya, Pak. Ini tambahan. Gimana? Ada caranya. Ada solusi menurut gue. Gimana? Itu logo Mills logo Garuda itu ya? di belakangnya ditempelin logo Garuda juga, Pak. Jadi kalau copot ada tetap orang nggak akan sadar kan. Ini joke ya. Parah lo itu. Satir itu solusi, namanya. Pak. Itu solusi namanya. Itu solusi loh. Solusi teknik loh itu. Iya. Oke, jadi 2 ya TPU-nya. Jadi dua. Oke, tapi Specs keluar dengan harga yang lebih murah. Iya, betul. Makin gila lagi tuh. Betul. Dan ya kalau gue sih perspektif gue ya, kalau gue boleh bicara ya. Sebenarnya ini bukan waktunya mengkomparasi. Betul. Karena ya ini di depan gue ya, lagi gue pegang nih. Ini jersey Mills, ini jersey Specs. Ya, tuh jersey Specs. Kita buka lah ya. Lu kelihatan nggak? Lu kelihatan nggak? Dikit, Pak. Kelihatan. Tapi kalau gua nariknya plastik, kasih tahu ya. Kalau lu nggak apa-apa. Ini kalau lu ini masih baru banget. Fresh. Nih, gua buka ya biar just. Jeng. Bagus. Pak, TPU lagi, sama Pak. TPU juga memang. Sama TPU ya. Ini nggak? Itu glossy nggak TPU-nya? Nggak itu ya? yang lebih glossy. Ini glossy ya. Nih. Oke, sekarang kalau kita ngomongin masalah ini kan lagi enak dibahas nih. Jadi kayak lu kan habis jadi mengkomparasi kan. Iya. Menurut lu dengan harga ini kan 799. Iya. Itu 499 399. 399. Dua ini apakah Mills kemahalan atau Specs kemurahan atau gimana? Iya. Menurut lu gimana? Menurut gua ya. Jadinya si Mills setting harganya ketinggian. Menurut lu ketinggian? Karena si Spek sebelum-sebelumnya kan sport Persija tuh harganya tuh more or less gitu, Pak. Harganya sama kayak ini dulu pas Persija? Enggak pas yang Persija tuh baru sekarang lah. Aparel juara baru segini ya. Betul. Kira-kira sih di situ dan gua ada kenal juga sama orang mulai, gue bilang lu setting harganya sukses menurut gue. Si Specs ini ya. Mungkin jangan-jangan yang sebenarnya lebih suka nonton bola daripada futsal, akhirnya milih untuk beli jersey timnas futsal kan, kenapa enggak kan? Betul. Itu kan strateginya mereka menentukan harga kan, karena ya itu tadi gue senengnya kenapa pakai produk lokal lebih terjangkau gitu aja. Yang sebelumnya nggak terjangkau, nggak masuk akal, siapa yang mau beli? Gitu. Nah sebenarnya gini, kalau menurut perspektif gue, dua ini sebenarnya udah bagus. Iya. Set price-nya karena bahannya beda, Pak. Oke, betul. Coba lu pegang deh. Betul, ya, memang lebih bagus yang sana. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya kalau lu bilang kayak begitu, lu sebenarnya juga sedang mengkomparasi. Harusnya kita sebagai KOL di sini nggak boleh mengkomparasi. Tapi gini, tapi lu yang ngomong. Tapi nggak maksudnya faktornya nggak bisa satu doang ya, gitu. Ada faktor-faktor yang lain. Betul, ya gue sepakat. Tapi kalau misalkan masalah kualitas menurut gue udah cocok di di harganya. Di harga ya. Ya mungkin yang sana ada tanda tangan bapak ini, gitu kan, babe gitu kan. Buset ini 550.000 sendiri kan gitu. Iya, ini 550.000 sendiri. Ya, jadi itu yang bener bikin mahal sebenarnya itu ya. Masuk akal. Yang bikin mahal sebenarnya itu. Dapat tanda tangan ketua PSSI kan gitu. Gila, kan. Nah, oke, balik lagi. Terus misalkan yang terjadi sekarang, menurut lu tuh netizen kita udah sehat belum sih?
Maksud gue ngejudge ini atau ngejudge apa yang terjadi terhadap brand-brand belakangan terjadi. Karena kan menurut gue serangan-serangan terhadap jersey itu bukan hanya terjadi di 2 brand ini. Betul. Di brand-brand lokal yang mensponsori klub ketika jelek gitu modelnya pasti diserangnya habis-habisan gitu. Gimana tanggapan? Aduh. Memang sih ujungnya sih lebih ke edukasi dulu ya. Maksudnya gini, pada akhirnya kita ngoleksi jersey bukan cuma ngomongin harga dan kualitas gitu kan. Kayak misalnya gue selalu coba ngomongin ke teman-teman fans sebuah klub sepak bola bahwa lo beli jersinya tuh bukan artinya lo juga cuma beli barang lo bangga-banggain, lo juga membantu tim yang lo dukung gitu ya. Tim ini kan artinya kan keuangan pemasukan klub kan salah satunya dari merchandise ya. Jadi dan makin kesini ya kalau lo lihat Bali United kan kuat banget tuh. Betul. Persebaya kan bahkan selama pandemi ini pemasukan mereka berdua ya dari merchandise gitu. Pada akhirnya gitu kan. Itu yang mereka bisa bertahan hidup gitu kan. Nah ya pada akhirnya netizen yang galak-galak ini ya memang mungkin harus dikasih tahu bahwa ya memang harga juga memang utama tapi bukan yang pertama gitu. Lo juga harus lihat faktor lain, faktor seberapa besar nama besar tim ini gitu. Lalu juga kayak misalnya Mills kan punya lebih dari satu tipe gitu kan. Dia ada yang lebih murah. Itu udah disesuaikan dengan permintaan dari netizen gitu kan. Tapi ya kalau udah lebih murah pun masih kurang murah ya mungkin salah netizennya daripada si aparelnya yang setting harga. Menurut lo omongan netizen itu malah bisa bikin brand-brand aparel tuh jadi berhenti berinovasi atau takut minimal? Mungkin ada nggak yang cerita kalau kayak begitu? Aduh gue takut diserang gitu. Mungkin kalau dibilang jadi takut sih menurut gue sih enggak. Tapi itu tadi jadi memutar pengalaman tadi ya. Jadi pelajaran. Artinya itu masalah jadi positif dong? Harusnya jadi positif. Harusnya gue sih ngarep. Gue kalau ibaratnya kalau nyumpain gitu. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi pemain pakai TPU-TPU-an. Kalau lo ya, karena gue ngerti gitu ya. Karena lo tim anti TPU pokoknya. Sebenarnya bukannya gue benci sama TPU, TPU keren pak, keren gitu. Tapi dibanding bordir kayak gini, mendingan yang kayak lo itu ya berarti. Ini ya sama aja, itu juga oke. Ini kan gitu. bordir, itu polyflex ya. Sebenarnya lebih ke kegunaan pak. Kenapa itu bordir? Karena itu tahan lama. Lu bisa pakai itu bertahun-tahun kan. Nah, kalau TPU kan dicuci sedikit, salah nyuci kelar. Kayak jersey timnas. Ini juga kecuci, masuk mesin cuci, kelar. Kalau itu enggak. Makanya itu bisa dipakai bertahun-tahun. Betul. Ada kurang lebihnya lah. Ada kurang lebihnya. Dan memang jersey bola itu diciptakan bukan untuk selamanya kan. Betul. Berarti lo beli lagi musim depan gitu kan. Makanya lah ganti desain gitu. Nah kalau gue tuh sebenarnya perspektifnya gini. Gue ngerasanya tuh karena gue cukup gerah juga ya sama komentar-komentar netizen tuh. Kalau tergantung terlalu menyudutkan, menyalahkan, itu ruang improvement brand tersebut lama-lama akan hilang. Ya. Dan dia akan khawatir sama gue pengen bikin gini, ragu-ragu. Gue pengen begini, ragu-ragu. Jadi kayak, ayo udah deh gue yang bikin standar-standar aja. Gitu. Yang sedihnya udah dikritik habis-habisan. Gak beli. Nggak beli. Nah itu paling itu tolonglah kan gitu, sial banget gitu. Orang gitu tuh. Apalagi banyakan yang begitu yang biasanya tuh yang nggak beli. Kecuali dia komennya jelas tuh. Kalau komennya panjang, ini orang beli nih. Ya, saya sudah merasakan bagaimana jersey ini bla bla bla. Siap. Kita baca kan. Kita baca. Tapi kalau yang cuma jelek ini doang ya ketahuan nih nggak beli. Lu beli dulu baru tahu kan gitu. Ngebahas mengenai beli membeli. Sekarang gue tanya sama lo. Kalau seandainya tiba-tiba ada mobil Lamborghini meledak, Lamborghini-nya jelek nggak? Enggak juga sih. Enggak juga sih ya. Tapi beda perspektifnya kalau Avanza meledak. Ya normal gitu. Normal. Itu maksudnya harga nggak bohong. Artinya kalau misalkan ada harga yang lu nggak bisa reach dan dia bikin masuk akal. Gagal, then brand itu jelek langsung semuanya. Tapi kalau misalkan lu beli di brand yang lu bisa jangkau, ada yang rusak, normal lah. Apa harga udah lupa gitu ya. Gitu. Jadi itu maksud gue ya memang si Mills ini mengenai pricing sih sensitif sih kayak gitu. Oke, nih gue ada pertanyaan lagi. Ini tahu mau gue bahas dikit gak? Boleh biar ini mudah-mudahan ditonton sama spek juga ya. Iya. Gimana? Warnanya kan beda nih. Lu ngomongnya ke mic lagi nih. Warnanya beda kan? Iya. Apakah kenapa yang ini hitam yang ini merah kan gitu. Nah itu gimana tuh? Nah kan nggak tahu nih apakah memang sengaja membedakan
Sama-sama TPU, sama-sama keren gitu. Tapi yang ini nggak tahu, menurut gua ada masalah masa lalu. Resiko masa lalu. Jadi kalau kita ngomongin timnas sepak bola, tahun 2003, 2004 itu pas kita lolos ke final Piala AFF, kita kalah Pak. 3 final, 3 kali kalah, 3 kali pakai logo warna hitam. Iya. Meskipun abis itu nggak lolos ke final juga sih. Jadi maksud lo adalah kenapa harus hitam? Iya. Wah. Karena udah warna terkutuk gitu menurut lo. Karena setahu gue ya, kalau yang di federasi besar mereka udah nggak nyaranin setahu gue nih, kecuali yang hitam kemarin ya. Third itu kan memang lebih ke leisure ya, lebih ke ton ya. Lebih ke style gitu kan, sengaja dibikin untuk menjual gitu kan. Tapi kalau yang ini ya menurut gua sih baiknya sih merah gitu ya. Gitu ya. Ya adalah orang yang percaya, ada yang nggak percaya, tapi siapa tahu ternyata dengan hantam hitam breaking the rule gitu kan. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Dan kita nggak tahu nih nanti UE-nya warna apa? Putih, gue udah kasih tau sama lo, UE-nya putih. Bocoran, woi. Iya, sebulan lagi rilis. Siap. Sebulan lagi rilis. Gue udah lihat. Siap. Orang harusnya gue yang garap video. Tapi nggak jadi. Sedih rasanya projectnya. Nah, oke. Nah, terus kalau misalkan lu boleh mengkomparasi antara dua ini, mana yang lebih lu suka? Gue lebih suka, Pak. Susah kalau gue ngomonginnya udah ujungnya harga, jatuhnya pasti ya ke ini. Tapi itu tadi gue sih kalau gampangnya ya, kalau mau ngelihat kainnya bagus kan dipegang gini aja, bandingin aja, pasti akan lebih mulus yang sana. Oke. Gitu. Jadi lu harga suka yang specs, bahan lebih suka yang Mills. Ya aksesoris oke lah, aksesorisnya dia kan logo Millsnya kan keren tuh, ininya juga TPU kan. Betul. Keren aja. Kalau yang spek kan enggak gitu, ini kan kayak gesrutan gitu lah, sablon, morales lah. Tapi kalau dibandingin ide, desain dan konsepnya ini bagus banget menurut gua. Dan nggak norak. Enaknya tuh dia nggak norak. Dan tapi wajar karena yang keluar kan ini duluan. Iya benar juga ya. Iyalah. Jadi mereka ada tolak ukur ya. Betul. Lu bisa nggak bisa apple to apple dong gitu kan. Makanya bukan waktunya kita mengkomparasi. Lu yang nanya. Nah itu ketika lu jawab kayak begitu ternyata jawaban lu nggak mengkomparasi. Siap. Berarti lu keren. Siap. Tapi kalau misalkan ngomongin jersey lokal, banyak yang ngomongin mengenai Riors. Wih, idola gue. Riors itu katanya di komentar juga udah Mills ngapain sih, udah Riors aja segala macam. Menurut lo tim Riors tuh kalau misalkan Mills cabut katakanlah kontraknya selesai atau apa segala macam, Riors udah siap belum sih menurut lo? Kebetulan sih kita kalau penggiat jersey mungkin ngelihatnya nggak cuma dari kacamata jersey ya. Maksudnya gini, kenapa bukan spek yang ada di sini misalnya atau Mills yang ada di Federasi Futsal gitu kan. Ya itu kan juga mereka kan sponsor, Pak. Betul. Sponsor itu kan menyangkut dana yang mereka keluarkan. Nah, kasih tahu juga ke netizen bahwa ada biaya yang dikeluarkan. Tinggal mana yang siap duluan. Betul. Karena gini, tenang aja. Kita kan belum tim nasional kan nggak akan berhenti kan. Betul. Maksud gue gini, mungkin berapa tahun akan Mills, berapa tahun berikutnya spek, berapa tahun berikutnya UMKM ini bisa sport kita nggak ada yang 11 aparel yang lo pakai ya kan? Dari awal dari Liga 3 dan viral karena Lazio-nya nengok ke kiri kepala burungnya gitu kan, tiba-tiba jadi timnas, kita kan nggak tahu gitu. Maksud gue gini, nggak apa-apa gantian aja ya. Sekarang Liverpool dalam berapa tahun ke belakang beda-beda kan. Ya, dari Warrior jadi NB, habis itu sekarang jadi Nike. Lu sebagai Liv fans seneng aja kan? Seneng, semuanya gue beli. Karena gue cinta sama klub ini. Gitu, mau jelek kayak gimana kayak gue beli. Karena gue tahu kalau gue bayar, gue membantu proses transfernya Mbappe datang ke Liverpool. Asik. Gak mungkin. Kira-kira gitu sih. Gitu ya. Memang harus ada pertimbangannya, nggak bisa dari satu kacamata. Riors pantas ya kalau secara brand. Menurut secara kualitas jersey, pantas. Gue nggak ngebandingin lagi ya, nggak ngebandingin sama yang lain-lain apa yang udah ada sekarang. Ya mungkin nanti Rios nggak sekarang, mungkin dananya Rios belum sebanyak yang lagi support sekarang gitu kan. Mungkin dia lagi berusaha sampai dia ngerasa pantasnya bukan karena kualitas juga, karena dananya juga. Betul. Baru nanti ada saatnya. Ya. Tapi sekelas Rios juga pasti pernah mengalami copot-copot kayak gini kan? Tadi. Hah? Tadi. Iya pernah kan? Baru tadi.
di pertandingan antara seriusan si PSIS lawan PSM Makassar tadi ya. Mudah-mudahan gak viral lah. Karena udah pasti sama kan ceritanya kan? Iya. Baru tadi, Pak. Seriusan? Sama. Kenapa? Karena pakai TPU, simple. Gila dewa. Dewa Spidey. Gue kasih tauin tadi ini Bapak Aryo namanya. Bukannya lu Aryo? Siapa ngomong? Oke. Kira-kira gitu copot juga kan? Copot juga ya? Pasti akan ada kejadian lagi besok-besok. Yang kita tahu bahkan sebenarnya di Piala Presiden ini ada satu setahu gua. Kita nggak perlu sebut brandnya, itu ada juga copot setahu gua. Iya. Karena temen yang salah satu support copot. Iya. Tapi nggak kena kamera aja. Itu kan kemarin yang kejadian timnas itu kan fatal banget karena pas nyetak gol gitu kan. Iya. Pas nyetak gol logo Garudanya langsung udah selesai. Itu kira-kira. Oke, sip. Kalau kayak gitu beberapa pertanyaan terakhir, tinggal beberapa pertanyaan. Jersey favorit Lokal. Agak beda ya. Yeah. Gue suka, mungkin kalau ada bisa ditunjukin asik. Gue suka Persikap Bandung 2019. Itu Liga 3, Pak. Persikap Bandung. Gua search Persikap Liga 3 Bandung. Memang mungkin akan orang nanti komen, lu gimana sih Bang? Masa tim Liga 3 dibandingkan sama Liga 1? Ya nggak gitu juga. Karena kita ngomongin ini apa yang menurut gue bagus gitu ya. Yeah. Bagus ini nggak cuma desain, nggak cuma eksekusi, harga segala macem gitu kan. Oh ini. Nah, ini adalah menurut gua bagus sponsornya banget. Adalah sponsornya Slam N24. Agak susah nyebutnya. Kelihatan nggak? Slam N24. Agak seru lah, Mbak. Sekarang juga masih sponsornya Sleman kan? Sepertinya masih. Dan itu desainnya bagus, detailingnya ada, terus perlogoan duniawi lah bahasa gue. Perlogoan duniawi not bad gitu. Udah gitu harganya kualitasnya dia berani lo bisa terinspirasi dari brand gede tapi lo mengeksekusinya juga harus bagus gitu kan. Ya. Nah, kebetulan dia bagus, cuttingnya oke. Sampai pada saat beli dia tuh buka harga tuh waktu itu kalau nggak salah ya 200 ribu, dapat diskon, terus dapat apa Pak yang biasanya dipakai cowok tuh istilahnya tote bag, pouch, dapat pouch juga gitu. Lah murah ya? Murah banget gitu. Makanya tapi ya memang mereka setting harga, ini kan masalah setting harga gitu kan. Setting harganya seperti itu ya. Menurut gua untuk bagus itu itu definisinya. Kualitas oke, desain oke, harga sangat oke gitu, sangat oke. Meskipun gue masih make sense ya, gue masih realistis. Sekarang gue mau tanya deh, mewakili pertanyaan-pertanyaan netizen yakin nih. Model kerja sama aparel dengan klub tuh kayak gimana aja sih? Ini pertanyaan berat nih. Tapi yang gue tahu aja ya. Iya, lo tahu aja. Ya. Model kerja samanya gimana sih? Sebenarnya gini. Harus bayar kah atau gimana? Coba deh. Yang gue tahu kalau di Indonesia ada yang bayar, banyak yang nggak bayar. Maksudnya gini. Klub aparel yang bayar gitu kan untuk menjadi misalnya gue mau support Persib Bandung. Iya. Persikat Depok deh. Misalnya brand gue brand lokale gitu. Lokale yang bayar gitu kan. Kalau dia timnya besar artinya tim yang punya nama yang fanbase-nya luar biasa, ada kemungkinan bayar, Pak. Kemungkinan bayar. Jadi aparelnya bayar ke untuk fanbase-nya banyak Pak, jutaan. Persija kan banyak banget kan fanbase-nya. Itu mungkin. Persikat juga banyak. Banyak. Semua orang Depok harusnya jadi fans Persikat. Kota gue tercinta. Terus kalau yang klub yang fanbase-nya nggak banyak, mungkin tidak bayar. Gratis ya. Gratis. Jadi cuma ngasih barang. Sebenarnya bukan gratis kali ya. Ya support ya. Support. Artinya support ini kan dia sebagai sponsor, Pak. Misalnya gini, 1 set jersey untuk tim Liga 2 Indonesia. Yang fanbase-nya hanya ribuan misalnya. Mungkin yang diberikan misalnya 500 set doang gitu kan. Ya selama dia udah bisa ngasih 500 set baju, selesai. Nah, itu macam-macam, ada lagi nih. 500 set kewajiban memberikan, penjualannya kan belum nih. Hak jualnya siapa nih? Royalti dan lain-lain ya. Iya. Ada yang aparel yang baik banget. Dia yang ngejual dikasih persentase lagi ke klubnya. Ada juga ya. Ada juga yang 500 itu udah banyak banget nih. Penjualannya nggak banyak nih. Udah penjualannya diatur ke gue semua. Ada juga klub yang udah silakan, kami sudah berterima kasih disupport baju peralatan olahraga 1 musim gratis.
kan mereka mengurangi cost dong gitu kan. Jadi dengan kata lain tuh sebenarnya nggak menguntungkan ya. Kalau gue bilang sih gini, ini mungkin coba deh. Gue orang bisnis kan. Ya, oke. Kalau menurut gue gini, misalnya satu aparel, misalnya aparelnya Top Score mau mensupport Persikat Depok gitu kan. Ya gue nilai fanbase-nya berapa? Ceban 10.000 ya, gitu 10.000 kan. fanbase tapi die hard. Ya die hard banget kan. Sampai ke kolor-kolor Persikat Depok. Jual lah. Penjualannya sedikit Pak. Taruhlah 100 sedikit. 100 sedikit menurut 100 gua. pieces dari 100 pieces 1000 dari berarti 10%. Iya. Taruhlah ngasih bajunya 1.000 gitu ya. Gue ngasih baju 1.000. Oke, gue ngasih baju 1.000. Banyak itulah. Yang laku cuma 10%-nya. Itu kan dikit banget. Tapi gini, minimal brand lo Top Score itu ada di tim yang dipuja orang-orang Depok gitu kan. Pada akhirnya mabol, tim-tim komunitas, tim-tim futsalan atau yang lain-lain di brainwash bahwa ini klub yang gua cintai memakai brand Top Score. Pada akhirnya pada saat mereka ada kebutuhan untuk membuat pakaian tim, kayaknya Top Score bagus tuh dipakai Persikat, kira-kira begitu. Loh, berarti yang diincar tuh sebenarnya efek dominonya aja. Bisa juga, bukan direct margin. Karena gini, kalau kita ngomong Persikat Depok, sorry to say mereka di Liga 3 gitu kan. Nah, Liga paling bawah lah. Tapi kalau lu berani Top Score berani misalnya support Persikabo Bogor gitu kan. Nah, dia kan ada di TV, Pak, TV nasional. TV yang berbayar dan tidak berbayar pun. Artinya orang melihat gitu kan. Ya gua nggak, ya itu tadi efek dominonya mungkin ada, tapi nggak just in time gitu ya. Mungkin efek kedepannya berapa lama. Tapi itu malah jadi bahaya nggak sih buat UMKM? Mas gue, mereka expect sesuatu untuk bisa langsung dapetin margin, cash flow-nya udah keluarin 500 juta untuk brand, tapi tiba-tiba untuk klub tapi ternyata nggak ada returnnya, semua segala macam, bisa jadi minjem duit dari bank. Itu yang salah sih menurut gue sih. Gitu ya. Tapi artinya gini ya, dia tidak belajar dari orang lain, dia tidak tahu gitu. Ya oke lah, mungkin dia jiwa entrepreneurship-nya tinggi banget, artinya nyalinya gede gitu kan. Ya lu segede-gede nyali lu juga riset dong, kan gitu kan. Betul. Jadi ya lu juga berani support itu kan, itu biaya marketing lo kan. Betul. Ya lu harus tahu apa efeknya kan gitu. Nggak langsung nyelam, tapi sekarang kan aparel lokal udah banyak Pak. Betul. Udah banyak, bisa temenan, bisa kenal. Lu nggak usah musuhan, lu musuhan aja di depan, di belakang lu temenan sharing, enak banget nih sebenarnya. Bahkan siapa tahu nanti ada satu lembaga atau apa yang bisa mengeluarkan database gitu kan, bahwa penjualan tim A, tim B, jadi semua vendor atau brand aparel itu bisa milih atau hati-hati menentukan untuk memilih atau mensupport sebuah klub. Jadi ada value-nya. Gitu. Ada value-nya. Gitu, Oke, Lokale Jersey pada tanggal berapa nih menaruh foto gadgetin? Halo, apa kabarnya? Maaf 2 bulan belakangan ini Bang Speed gak nongol baik di channel YouTube, kebetulan lagi ada kesibukan. Kesibukan apa? Pribadi aja lah Pak. Ya pribadi itu ngapain? Pribadi ya, gue kan kerja, kebetulan gue tidak makan dari YouTube ya. YouTube ya. Endorse gini ada lah, tapi gue mau tahu dong, dibayar nggak sih? Nggak juga tuh definisinya gimana? Lu tuh soalnya malu kalau ngomongin ginian. Gak apa-apa. Akhirnya gini Pak, pada akhirnya ini kan gue ngerjainnya hobi ya. Ya. Awalnya hobi, gue gila jersey, gue ada ide, gue ada konsep, gue jadilah gitu. Jadi apa yang mungkin dilihat, nungguin AdSense kan gue harus seperti Deddy Corbuzier dulu. Iya. Emangnya gue mau jersey kebuka-buka gitu kan, jersey apa gitu kan, enggak. Ini kan yang penontonnya kan narrow banget gitu ya. Jadi kalau ada endorsan yang lo bilang tadi, intinya ada. Gue seneng Pak. Ada. Gue seneng Pak, karena gue suka jersey Pak. Contohnya tuh pernah ada yang bayar gitu-gitu ada? Ada. Tapi gue biasanya mainnya lewat swipe Instagram. Oh, itu yang di swipe tuh bayar? Itu bayar. Ya nggak mahal lah. Tapi setidaknya ya pantas untuk mengapresiasi lo. Nah, kira-kira gitu. Dan itu penting. Follower kan bukan beli atau apa. Itu kan organik semua. Artinya gini, iklan yang ditaruh di IG gue, yang menonton, yang melihat adalah orang yang punya antusias sama jersey. Simple kan? Karena yang follow gue kan tertarik sama jersey. Sesimpel itu. Artinya lu udah langsung bertemu dengan market lo, buyer lo. Benar. Kira-kira begitu. Segmennya udah
Filter. Kira-kira begitu. Dengan segala kekurangannya ya. Oke, terus jadi ini kesibukan apa? Bukan, enggak itu. Lu lihat dong di belakangnya. Iya enggak, maksud gue lu 2 bulan belakangan ini enggak sibuk. Kerja kantor, Pak. Kerja kantor ya. Kantoran lagi banyak urusan, lagi biasa ya. Gara-gara pandemi kan di akhir tahun itu kan harus target ya. Ya super target segala macam. Kira-kira gitu lah. Oh gitu, siap. Ya, sih. Tapi aman-aman aja kan? Ya nantilah Bang Imam lah yang bantu-bantu. Asik. Gua sih. Oke deh. Kalau kayak begitu. Ini udah berapa jam sih? Hampir 1 jam. Tapi enak bikin podcast kayak gini tuh, jadi seru ngobrol ini. Oke. Apa yang mau lu sampaikan terakhir? Kasih kesempatan. Ya mungkin karena tadi kita ngomongin ya ke netizen nih yang nonton nih Pak nih. Ya. Nih yang galak belinya KW nih. Nih yang apa? Bisanya cuma komen-komen doang loh. Lo beli loh. Gua nggak nyuruh lo apa? Lo bisa stop merokok. Lo nabung dong. Kalau lo pencinta klub lo nabung. Kenapa? Karena buat bantu klub lo juga. Gitu dong. Bener mikir. Bang jelek bang, itu nanti kita ngomongin sama Farel. Tapi kalau emang jelek ya kak, dia berhak untuk nggak memilih beli pak. Ya, jadi kita juga sebagai pecinta brand lokal nggak boleh memaksa orang untuk senantiasa. Iya. Jangan asal beli yang ori aja. Maksudnya jangan beli yang KW gitu. Betul. Karena ya lu udah lu suka klub, lu keren, wah dengan lu memakai logo di dada, lu bisa bangga gitu kan. Iya bener, gue nggak bilang itu salah, tapi ya nggak ada salahnya lo bantu tim lo juga gitu dengan beli bajunya. Simple kok itu. Memang pemasukan klub kok itu. Benar. Berapa sih persentasenya pemasukan? Macam-macam Pak. Ada yang 30%. Oh ini persentase buat total pemasukan tim. Nanti ajak itu aja Pak Asrul Ananda. Nah dia yang lebih ngomong lebih bagus, jangan gua lah. Dia bagus tuh ngutarainnya. Ada tuh bagus tuh dia hitungnya tuh. CEO klub lah gitu. Oke, siap. Oke. Itu aja, terima kasih. Thank you banget. Om Spidey. Kalau misalkan Om Spidey boleh dong buka dikit, ambil nafas. Lu udah berapa? Udah ngap ini sebenarnya nih. Enggak usah. Oh, dimatiin kan? Jadi nanti akan ada adegan Om Spidey kita buka, kita cut gitu. Jadi kayak drama-drama gitu kan. Oke, terima kasih Om Spidey atas kedatangannya. Mudah-mudahan lu sehat selalu ya. Amin. Udah kena COVID belum? Tapi belum divaksin. Belum. Jangan ya. Makanya divaksin dulu biar nggak sakit. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram lo apa lokale pakai K ya. Pakai K. Lokale jersey, di sana banyak jersey udah 10.000 sekian atau hampir 11.000 ya. Belasan ribu lah, dikit. Belasan ribu. Terima kasih, sampai ketemu di Topcast berikutnya.